mendahului kalimat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat bersyukur. Kenapa? Bukan karena saudara diberi berkat secara jasmani, diberi kesehatan, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi di antara sekian banyak orang, Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk menjadi anak-anaknya. Itu Bapak Ibu. Karena tanpa Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mampu menjadi orang percaya. Kita tidak mampu menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Maka Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Tetapi ada banyak orang Kristen yang belum memahami ini, sehingga dalam perjalanan hidup kekristenannya ada banyak hal yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi kendala. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa percaya. Betul ya? Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Tuhan melahirkan kita terlebih dahulu, lalu memberikan karunia iman, baru kita bisa mengatakan Yesus Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa mengatakan. Jadi ketika kita percaya Bapak Ibu, itu adalah Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita. Tetapi anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Anugerah Tuhan itu bukan berarti kita setelah diberi iman lalu percaya dilepas begitu saja, terserah. Ada yang mengatakan ya tergantung kitanya, respon kita bagaimana? Bukan. Anugerah Tuhan tidak akan pernah melepas hidup kita. Anugerah Tuhan akan terus memperbaharui hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita akan melihat satu nats firman Tuhan yang sering kali kita baca. Mungkin di tempat ini barangkali sudah pernah dan sering, tetapi mari kita melihat satu kebenaran bahwa anugerah Tuhan itu terus memperbaharui dalam hidup saudara dan saya. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai kita baca sampai ayat yang ke-23 saya. Sudah ya? Kita baca bergantian, saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 20. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?"
Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, berbahagialah kita Bapak Ibu yang sudah membaca firman Tuhan setiap kalimat, tetapi Tuhan ingin bahwa setiap kalimat yang sudah kita baca, kita renungkan menjadi pegangan hidup kita untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca nats ini, tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah sebenarnya tokoh utama yang tokoh segala sesuatu firman itu tokoh utamanya adalah Allah, ya. Tetapi di antara murid-murid yang menjadi tokoh utama itu adalah Simon, betul ya? Simon yang menjadi perhatian di dalam nats pasal yang ke-21 ini. Kenapa Simon, Bapak Ibu? Saya katakan bahwa Simon ini betul-betul mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Simon ini bukan orang benar, Bapak Ibu. Simon ini bobot dosanya itu tidak jauh beda dengan yang namanya Yudas. Kalau saudara tahu, Simon itu ketika menyangkal Tuhan, Bapak Ibu, Simon itu pernah menyangkal Tuhan Yesus. Itu di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus memang sepertinya menyangkal seperti biasa Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-59, Injil Lukas mencatat lebih detail. Ada kata 1 jam kemudian. Ketika penyangkalan pertama dan kedua, ada kata 1 jam kemudian, lalu dia menyangkal yang ketiga kali. Maksudnya apa? Simon Petrus ini bukan menyangkal secara spontan. Ada kesadaran untuk menyangkal 1 jam. Ya, bayangkan menyangkal, dia merenungkan, ada kesadaran untuk menyangkal Yesus, ada kesadaran untuk melakukan dosa. Ya, ada jeda waktu 1 jam. Nah, jadi bobot dosanya Simon ini tidak jauh beda dengan yang namanya Yudas, Bapak Ibu. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yudas itu meninggalkan persekutuan, Yudas itu meninggalkan kumpulan murid-murid, bedanya. Tetapi Simon masih bersama. Kalau saudara baca di pasal 21, sekalipun dia kembali kepada pekerjaan yang lama, tapi dia masih berkumpul dengan murid-murid yang lain. Kalau Yudas itu tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya, Bapak Ibu. Ya. Tapi saya tidak mengatakan Yudas itu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi ini saya ingin membedakan dua murid Yesus yang ini, Bapak Ibu. Simon bertobat dan menyesali. Nanti kita akan melihat satu persatu, Bapak Ibu. Tetapi menariknya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Simon itu mendapatkan perhatian dari Tuhan? Itu yang disebut anugerah Tuhan. Ya, anugerah loh. Kok Simon? Kenapa tidak yang lain? Itu bukan hak kita. Kita tidak punya hak untuk mengatakan Yesus itu tidak adil, Yesus itu pilih kasih. Tetapi Simon mendapatkan anugerah Tuhan. Bahkan anugerah Tuhan itu bekerja dan mempersiapkan, bahkan memperbaharui Simon, Bapak Ibu, memperbaharui pelayanannya, memperbaharui mindsetnya, memperbaharui sikap hidupnya, memperbaharui konsep pelayanannya yang selama ini salah. Simon mengikut Yesus itu hanya apa, Bapak Ibu? Ya, kita tahu di dalam Lukas pasal yang ke-5, pertama kali Simon dipanggil oleh Tuhan ketika dia sedang mencari ikan. Itu di dalam pemikirannya Simon apa, Bapak? Di dalam pemikirannya Simon bahwa ya, saya kan punya latar belakang nelayan, hitung-hitung tambah kalau saya punya relasi dengan Yesus yang terkenal, saya enak. Bahkan Simon di situ dijadikan ketua kelas, dijadikan soko guru, dijadikan murid yang paling murid yang paling menonjol, Bapak Ibu. Wah, nanti kalau saya jadi terkenal nih, ada kepentingan diri, Bapak Ibu, ketika dia mengikut Yesus pertama kali dipanggil. Tetapi peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Simon dipanggil secara khusus
Tuhan ingin memperbaharui mindset bahkan pelayanannya Simon. Apa saja yang diperbarui Bapak Ibu? Mari kita lihat satu-satu. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, Yesus menanyakan Simon tentang apa Bapak Ibu? Tentang kasih. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, sarapan ini tradisi Yahudi Bapak Ibu. Sarapan ini sarapan itu merupakan satu momentum untuk memperbaharui rencana ke depan kamu apa? Untuk mengevaluasi. Makanya Yesus memakai sesudah sarapan, sesudah makan roti bakar dan ikan bakar, Yesus memanggil Simon. Sarapan itu supaya kita fresh, lalu kita akan membicarakan sesuatu yang penting. Yesus mengajak Simon ketika dipanggil, itu ketika sedang sarapan Bapak Ibu. Nah, Yesus menanyakan sesuatu yang penting kepada Simon, yaitu tentang apa? Kasih. Maka ada sesuatu yang perlu diperbarui dari diri Simon, yaitu apa? Dasarnya dulu. Dasar pengiringan kita kepada Tuhan. Dasar pelayanan Simon itu yang perlu diperbarui. Dasar pelayanan itu apa Bapak? Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih. Kasih adalah dasar segala sesuatu pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara datang bangun pagi ke gereja segala macam, dasarnya karena saya mengasihi Tuhan. Itu dasar Bapak Ibu. Maka dasar ini yang perlu diperbarui oleh Tuhan Yesus. Yesus menanyakan 3 kali tentang kasih. 3 kali ditanyakan Yesus kepada Simon, yaitu tentang apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Menarik Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita belajar tentang membaca yang ditulis bahasa Indonesia LAI ini, sepertinya pertanyaan Yesus ini ya tentang kasih gitu aja. Tetapi ketika kita melihat di dalam teks aslinya Bapak Ibu, itu ada makna yang dalam. Yesus menanyakan 2 kali. Yesus menanyakan 3 kali tentang kasih kepada Simon, dijawab 3 kali pula. Tetapi yang 2 kali Yesus menanyakan tentang kasih, apakah kamu mengasihi aku? Itu yang ditanyakan adalah kasih agape Bapak Ibu. Ada tingkatan kasih di dalam bahasa asli. Ada kasih eros, kasih filio, kasih storge. Lalu yang tertinggi adalah kasih apa? Kasih agape. Yesus menanyakan apakah kamu agape dengan aku Simon? Tapi Simon menjawabnya apa? Benar Tuhan, saya filio dengan kamu. Jadi Simon hanya menjawab kasih filio. Filio itu adalah kasih rekan sekerja, pertemanan, persahabatan. Simon menganggap Yesus itu adalah rekannya Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan Yesus itu adalah, apakah kamu agape dengan aku? Agape itu adalah kasih yang tertinggi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak memperhitungkan kepentingan diri Bapak Ibu. Tapi jawabannya Simon, ya Tuhan, saya filio dengan kamu. Lalu kedua kali Yesus tetap menanyakan, apakah kamu agape dengan aku? Ya Tuhan, saya filio dengan kamu. Lalu menariknya, Yesus untuk pertanyaan yang ketiga kali Bapak Ibu, dia merubah kasihnya, merubah pertanyaannya maksudnya. Hei Simon, apakah kamu filio dengan aku? Dikatakan ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Yesus merubah kata-kata kasih itu Bapak Ibu, bukan lagi agape. Dikatakan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa Simon ditanya kasih, lalu Tuhan merubah kata kasihnya, lalu Simon hatinya sedih Bapak Ibu? Karena Simon hanya mampu mengasihi Tuhan
Kemampuannya Simon untuk mengasihi Tuhan itu hanya sebatas rekan sekerja, hanya sebatas pertemanan, Bapak Ibu. Itu yang membuat hati Simon sedih. Ada penafsir juga yang mengatakan yang membuat hatinya Simon sedih ini karena Simon diingatkan peristiwa penyangkalan Tuhan yang ketiga kali. Bukan berarti Tuhan ingin mempermalukan Simon di tempat umum, tidak. Tetapi ini bagian dari anugerah Tuhan yang akan memperbaharui hidupnya Simon. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perjalanan hidup anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan ingin memperbaharui dasar hidup kita, yaitu apa? Kasih. Sekalipun kemampuan kasih kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu, tetapi yang dibutuhkan adalah bahwa kita akan mengasihi Tuhan terus sampai kasih yang tertinggi. Amin, Bapak Ibu. Sampai kasih yang tertinggi. Jangan pernah hitung-hitungan kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi yang tertinggi kepada kita. Dia rela menjadi korban pengganti. Walaupun Simon hanya mampu mengasihi Filio, Bapak Ibu, tetapi Tuhan tahu kedalaman hati Simon. Tuhan tahu enggak kalau Simon akan menjawab seperti itu? Tahu. Maka dikatakan sedih, ada kata penyesalan, Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya itu berduka. Berduka dalam arti meratap. Seluruh hidup Simon runtuh seketika saat itu juga. Karena diingatkan penyangkalannya, juga diingatkan tentang kemampuan kasihnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menarik dengan dasar pelayanan yang pertama ini. Karena ayat yang ke-15 dikatakan begini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka ini siapa, Bapak Ibu? Kata mereka ini siapa? Murid-murid yang lain? Bukan. Kalau di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ini bukan berarti saya menggurui, enggak. Ini kan kita boleh sama-sama belajar. Kalau di dalam bahasa Yunani itu ada kata benda yang belakangnya dikasih yang namanya gender, betul ya? Misalnya di situ dikata Mas Yohanes, maka gendernya apa? Maskulin, betul ya? Kalau kata bendanya itu laki-laki, maka ditulis maskulin di dalam bahasa Yunani. Kalau kata bendanya itu katakanlah Maria, perempuan, maka gendernya dikasih keterangan feminim, betul ya? Tetapi kalau untuk benda, Bapak Ibu, ada gender benda, itu ada gender yang namanya Newton. Misalnya apa? Mimbar ini, kata mimbar, maka belakangnya Newton, bukan maskulin dan bukan feminim, betul ya? Itu gendernya. Menariknya kata mereka ini, Bapak Ibu, gendernya bukan maskulin dan bukan feminim. Loh, berarti mereka ini siapa? Mereka ini apa? Bapak Ibu, dalam konteks ini adalah bahwa Simon Petrus ketika Yesus mati dan bangkit, Bapak Ibu, seolah-olah ditinggal gurunya. Simon dan teman-temannya ini kembali kepada pekerjaan yang lama. Kalau saudara baca di ayat 1 pasal 21, kembali mereka menangkap ikan, Bapak Ibu. Lalu Tuhan menampakkan diri dan mereka diberkati, ya. Begitu banyak ikan. Maka kata mereka ini, Bapak Ibu, itu adalah yang ada di depan mereka. Yang di situ dianggap sebagai berkat jasmani. Kata mereka ini ya ada perahu, ada jala, ada ikan yang begitu banyak. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka itu adalah berkat-berkat jasmani yang di depannya Simon. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata mereka ini juga bukan bisa menunjuk, banyak penafsir juga mengatakan bisa menunjuk kepada hal apapun yang ada di dunia, termasuk keluarga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menanyakan ini, Bapak Ibu? Loh, Tuhan ini kok rasanya kok seperti egois ya, betul ya? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Termasuk keluarga loh. Tuhan tidak menyuruh Simon untuk meninggalkan keluarganya, Bapak Ibu, lalu mengasihi Yesus, bukan begitu. Tapi konsep ini adalah ketika kamu mengasihi Tuhan, maka kamu bisa mengasihi keluarga dengan benar. Itu konsepnya. Maksud Tuhan seperti itu.
Ketika kamu mengasihi Tuhan lebih yang utama, maka kamu bisa mengasihi setiap berkat jasmani, bisa menikmati berkat jasmani yang ada. Maksudnya Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Maka itu adalah hal yang penting. Dasar pengiringan kita, dasar pelayanan kita adalah kasih yang benar. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu adalah hal yang utama. Kenapa? Karena begitu kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, maka kita juga akan mengikuti dan mendengarkan firman-Nya. Tidak mungkin kita tidak mengasihi Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Tidak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya terus berbicara dalam hidup kita. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu mendengarkan firman-Nya yang akan terus memperbarui kita terus menerus. Siapapun yang bicara di tempat ini, Bapak Ibu, itu hanya juru bicaranya, tetapi firman-Nya akan terus berbicara. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mustahil kita mendengarkan firman-Nya. Wah, kalau ada teman yang pinjam uang itu sampai 10 tahun kita ingat terus gitu, Bapak Ibu ya. Ingat terus, itu si A itu loh, dulu itu pernah pinjam uang sama saya. Ingat terus. Tapi coba tanya, ketika kita keluar gereja, firmannya apa? Kita ditanya di rumah. Firmannya bagus pokoknya, lucu. Nah begitu. Jadi tidak mengerti. Firman baru keluar dari gereja sudah lupa, kan begitu. Giliran teman yang pinjam uang 3, 4, 5, 10 tahun yang lalu masih ingat terus, Bapak Ibu. Nah itu yang dimaksud Tuhan seperti itu. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin mengabaikan firman-Nya. Ketika kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengasihi dunia ini dengan benar. Bukan berarti kita meninggalkan dunia ini, tidak. Bukan berarti kita ini anti dengan berkat jasmani, tidak. Kita bekerja, Bapak Ibu. Tetapi mengasihi Tuhan, maka kita akan bekerja dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengasihi dunia? Kasihilah Tuhan. Ini yang harus menjadi dasar hidup kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kata mereka ini adalah jangan sampai berkat jasmani menjadi hal yang utama daripada Tuhan. Menarik, Bapak Ibu. Anugerah Tuhan memperbaharui dasar pelayanannya Simon terlebih dahulu. Menanyakan kasihnya dulu yang ditanyakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita lihat yang kedua. Ketika setelah Yesus mempertanyakan tentang dasar pelayanannya, yaitu kasih, Bapak Ibu, Tuhan melanjutkan kalimatnya, Bapak Ibu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus juga mengikuti kalimat pertanyaan kasih dengan memerintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ingin memperbaharui orientasi hidup Simon, sasaran hidup Simon. Ini kalimatnya jangan salah, Bapak Ibu. Kalau gitu Simon, jadilah gembala, bukan begitu. Kalau jadilah gembala itu kata benda, Bapak Ibu. Tetapi ini menariknya adalah gembalakanlah domba-dombaku itu adalah kata kerja. Jadi gembalakanlah domba-dombaku itu bukan ditujukan kepada gembala sidang atau ketua sinode atau apapun. Untuk semua pengikut Kristus wajib hukumnya, ketika kita mengasihi Tuhan, kita wajib juga mengembalakan orang lain. Orientasi itu penting. Kata menggembalakan itu bukan berarti memimpin ibadah di tempat ini, lalu bukan, Bapak Ibu. Menggembalakan itu adalah memelihara, merawat, atau menasehati. Menariknya kata domba ini bukan domba dewasa, Bapak Ibu. Kata domba ini adalah anak domba. Ya, dalam bahasa aslinya anak domba, domba yang masih kecil. Ya, bukan domba yang sekarang ini. Tadi saya lewat dari Tuban, nggak tahu berapa ekor yang menjadi korban, Bapak Ibu. Bukan korban pengganti. Ya, korban yang sifatnya sementara. Waduh, saya dapat nggak tahu kenapa saya juga dapat ucapan itu, Bapak Ibu. Dari mana-mana masuk
mereka terima kasih kepada Abraham yang sudah mengorbankan Ismail. Ya, saya mau jawab juga nggak bisa, ya bagaimana, ya sudah nggak mengaminkan, tapi ya diam aja sudah. Ismail yang dikorbankan, Bapak Ibu, Ismail yang dikorbankan, ya. Tapi Allah mengganti dengan kambing domba. Saya lihat juga ada yang sapi, ada macam-macam. Tetapi itulah Bapak Ibu, itulah di luar Tuhan, namanya hukum legalistik, ya. Ya seperti itu, mengikuti aturan, mengikuti hukum. Tetapi saudara dan saya sudah tidak lagi menjadi hukum agama yang legalistik, tetapi anugerah Tuhan melalui korban sekali untuk selama-lamanya, yaitu Yesus yang sudah rela mati bagi saudara dan saya. Maka anugerah Tuhan terus memperbaharui dasar pelayanan, sekaligus memperbaharui sasaran orientasi hidup pelayanan kita, yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini kata kerja, Bapak Ibu. Ibadah itu bukan soal jumlah. Di tempat kami jemaat 12 orang desa, Bapak Ibu. Waduh, orang-orang desa itu waktu pertama kali kira-kira 20 tahun yang lalu pertama kali saya masuk, itu betul-betul saya secara budaya juga berat, bahasa Indonesia agak nyeleneh dikit gitu, sudah apa Pak gitu tanya. Tapi sekarang puji Tuhan sudah mulai bisa mengikuti pelan-pelan bagaimana cara merubah, bagaimana cara merawat yang betul-betul dari nol, Bapak Ibu, di tempat kami pelayanan. Yang betul-betul ini baru ini saya membaptiskan betul-betul dari agama seberang, membimbing. Waduh, pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu selalu membanding-bandingkan. Ya, anugerah Tuhan bekerja atas hidupnya sehingga betul-betul merespon ibadah itu dengan baik. Nah, menggembalakan dari nol, Bapak Ibu, menggembalakan betul-betul dari domba yang kecil itu. Tetapi ya itulah tugas kita semua, bukan hanya saya, Bapak Ibu. Saudara seiman yang lain juga saya himbau juga, tolong juga kalau ada yang sakit selalu menggembalakan satu dengan yang lainnya. Bukan tugas gembala. Yesus memerintahkan Simon ini bukan jadilah gembala, bukan, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Ada kata kerja di situ, bukan kata benda lagi. Kenapa? Karena ketika kita menggembalakan domba Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Saya diingatkan oleh satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus, Bapak Ibu. Saya baca sebentar. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan begini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu, ini yang menulis adalah Paulus. Paulus itu orang yang cerdas, orang yang rasionya tinggi, tapi dia betul-betul mengatakan bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, tanpa ada kata-kata tawar-menawar, Bapak Ibu. Dia menerima. Kenapa? Karena Paulus memaknai bahwa semua pelayanan yang diberikan, semua perjalanan hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Pelayanan pun mau main musik, ini kita ini sedang bukan pelayanan, Bapak, tapi ini jenis pelayanan. Mau khotbah, mau main musik, itu jenis-jenis pelayanan. Tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah seperti kata pujian tadi, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Itu pelayanan. Saya ingin mempersembahkan hidup ini melalui musik. Saya ingin mempersembahkan hidup ini melalui konseling. Saya ingin mempersembahkan hidup ini melalui mungkin melalui buah tangan, bisa memberkati saudara satu dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu, itu yang disebut mengembalakan domba-domba yang lain, saling membangun tubuh Kristus. Menariknya Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus berkata kepada Simon, ya, saudara bisa baca di rumah, Yesus naik ke surga di dalam Kisah Rasul. Ini kan ayat terakhir ini, ayat pasal 21 ini tidak lama kemudian Bapak Ibu, itu Yesus naik ke surga, betul ya. Jadi ini penampakan Yesus yang terakhir kali. Tidak lama kemudian Yesus naik ke surga di dalam Kisah Rasul pasal 1, betul ya. Saudara bisa baca Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal yang kelima. Di situ yang mendominasi tokohnya adalah Simon Petrus.
Pasal 1 sampai pasal yang ke-5 Kisah Rasul, itu Petrus semua yang bekerja. Bahkan dia bisa melahirkan generasi yang hebat melalui anugerahnya. Siapa? Stefanus, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Bahkan Petrus juga bisa memberikan generasi yang hebat, pasal 9 sampai pasal yang terakhir. Siapa? Paulus. Betul-betul melaksanakan, betul-betul diperbaharui Bapak Ibu. Ya, bukan lagi kalau dulu mindsetnya yang penting saya dapat relasi dengan Tuhan, saya dapat hubungan dengan Tuhan, saya menguntungkan bagi saya kembali kepada pekerjaan yang lama. Betul. Tetapi Tuhan tidak ingin itu Bapak Ibu. Tuhan ingin memperbarui perjalanan Petrus ini lebih lagi untuk apa? Mengembalakan domba-domba. Menggembalakan domba-domba bukan tugasnya gembala saja, saudara dan saya. Menggembalakan anak di bawah pengenalan kepada Tuhan, itu juga menggembalakan. Membawa hidup orang lain kepada Tuhan, itu juga menggembalakan domba-domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus menjadi orientasi hidup kita. Ini yang harus menjadi sasaran hidup kita. Ini yang harus menjadi tujuan hidup kita. Ada banyak. Kebetulan saya ini kan koordinator pendeta-pendeta seluruh Kabupaten Tuban Bapak Ibu. Tapi ya rata-rata koordinator itu yang bergabung itu ya biasanya pendeta-pendeta desa. Wah, ada sekitar 55, 60 kalau datang itu Bapak Ibu, mimpin itu. Ya itu. Kalau sharing itu, kalau pendeta sudah ngumpul Bapak Ibu, macam-macam selalu ada juga yang membicarakan tentang hal-hal yang bersifat materialistik, materi atau apapun itu Bapak Ibu. Menarik kan, ya bermacam-macam. Ya, tetapi ketika kita berkumpul, semakin lama berkumpul Bapak Ibu, semua orientasi itu semakin diperbarui. Bahwa tujuan kita, goalnya hanya satu, yaitu apa? Menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Domba-dombanya Tuhan itu siapa? Bukan berarti jemaat A, jemaat B, enggak. Siapapun yang berbicara tentang tubuh Kristus itu wajib kita gembalakan. Semakin ke sini, kalau pertama-tama untuk mengumpulkan pendeta itu susah Bapak Ibu di Tuban. Tapi sekarang semakin ke sini sudah semakin rasa kesatuannya semakin kuat, orientasi hidupnya sudah semakin, apalagi melewati masa pandemi ini Bapak Ibu. Banyak teman, saya tahun 2021 kena juga, makanya lama tidak berhubungan dengan Pak Titi. Saya 2021 kena, ya, tapi puji Tuhan jadi ceritanya saya nolong teman saya kena COVID Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau itu COVID. Saya tolong begini, saya bawa ke Surabaya. Ternyata dia kena COVID dengan kondisi yang parah Bapak Ibu. Saturasi oksigennya itu tinggal 60 berapa. Aduh, kalau napas itu sampai gemetar. Begini Bapak Ibu. Ternyata Surabaya ditolak, dibawa ke Tuban. Di situ puji Tuhan sembuh COVID-nya Bapak Ibu. Tetapi teman saya ini ketika sembuh COVID, ini saya cerita sebentar ya. Ketika sembuh COVID, pasca COVID itu ternyata kakinya itu menghitam Bapak Ibu. Nah, yang dulu pernah ibadah di sini itu loh, yang pernah ibadah di sini satu kali, saya ajak ke sini, itu kakinya menghitam, membusuk Bapak Ibu. Nah, karena dokter Tuban itu tidak tahu efek dari COVID, ternyata ada pengentalan darah. Ya, karena pertama kan nggak tahu Bapak Ibu. Pengentalan darah kalau di jantung itu biasanya langsung mati. Biasanya pasca COVID yang mati itu ya, betul ya, banyak yang mati karena ada pengentalan darah. Mungkin obatnya yang terlalu banyak atau bagaimana. Lah ini pengentalan darahnya itu di kaki Bapak Ibu, menariknya. Di kaki sampai menghitam begitu. Akhirnya begitu dibawa ke Surabaya, diperiksa oleh dokter jantung, ternyata waduh ini harus diamputasi ini. Kenapa? Karena akan membusuk. Betul Bapak Ibu, diamputasi. Begitu diambil pembuluh darahnya itu jadi darahnya dikeluarkan di perut. Di perut itu di apanya? Bukan di perut ini enggak. Diambil darahnya itu kayak puding dari pembuluh darah itu kayak puding kental-kental gitu loh. Di kaki. Akhirnya jari kakinya diamputasi 3 Bapak Ibu.
Nah, saya kena dari teman saya ini. Saya kena, tapi saya tidak masuk rumah sakit karena saturasi saya masih bagus, 90, ya 90-an. Jadi napas saya masih bagus, saya sampai kurus. Begitu 3 minggu dinyatakan negatif, ya sudah. Tapi teman-teman banyak yang dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Saya waktu COVID itu, waduh mencekam sekali. Nah itu, memakamkan sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Seperti itu kondisinya. Tetapi itu menjadi pengalaman kami, Bapak Ibu. Itu menjadi gini, COVID 2 tahun itu justru kesempatan kita untuk mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita kenal itu bukan Tuhan yang menjanjikan berkat secara materi, menjanjikan kenyamanan, tapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk masuk dalam situasi itu. Maka kita semakin mengenal Allah yang berdaulat itu yang seperti itu. Ya, di dalam COVID itu. COVID 2 tahun itu, Bapak Ibu. Nah, itu goalnya, Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan persekutuan pendeta-pendeta sudah mulai diubahkan di Tuban. Mindsetnya, orientasinya, apalagi pasca COVID itu, Bapak Ibu. Nah, menggembalakan domba-domba itu menjadi goal kita, siapapun kita. Ya, Yesus ingin Simon Petrus dipakai lebih lagi. Bahkan setelah ini, Bapak Ibu, 30 tahun kemudian, jadi tahun 60 setelah Masehi, Simon menulis 1 dan 2 Petrus. Isinya itu tentang bagaimana cara merawat domba-domba, bagaimana cara mengembalakan. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam tekanan, domba-domba itu, Petrus juga tidak ragu lagi untuk mengembalakan domba-domba. Saudara bisa baca 1 dan 2 Petrus. Jadi betul-betul Simon Petrus diubahkan, bukan hanya dasar pelayanannya, tetapi orientasi hidupnya. Jadi pada peristiwa ini Simon juga mengenal siapa Yesus, Allah yang memberikan anugerahnya, Allah yang maha kasih, sekaligus Allah yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Lalu bagian yang terakhir, Bapak Ibu, yang diperbarui apanya? Ayat yang ke-17, mari kita lihat sama-sama. 17 sampai ayat yang ke-23. Oh, ayat 18, Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, ya, setelah Yesus mempertanyakan tentang kasih, lalu memerintahkan untuk gembalakanlah domba-dombaku, Yesus berkata kepada Simon, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Rupa-rupanya Bapak Ibu, sudah setelah dikasih roti bakar, setelah dikasih ikan bakar, lalu diberi pertanyaan tentang kasih, lalu diberi nasihat dan dorongan untuk mengembalakan domba-domba. Simon Petrus dinubuatkan cara matinya, Bapak Ibu. Waktu kamu masih muda, kamu sakarmu dewe, tetapi nanti menjelang tua, menjelang kematianmu, matimu akan seperti ini. Simon Petrus dinubuatkan matinya oleh Yesus. Memang betul. Kalau saudara baca di catatan Eusebius itu adalah penulis pada abad pertama, Bapak Ibu. Itu mencatat bahwa Simon Petrus ini matinya diapakan, Bapak Ibu? Disalib. Bukan hanya disalib kepalanya di atas. Eusebius mencatat Simon disalib kepalanya di bawah, Bapak Ibu. Melebihi daripada Tuhan Yesus. Betul apa yang dinubuatkan Yesus. Nah, ketika Simon dipanggil, dinubuatkan cara matinya. Kira-kira kalau misalnya saudara dan saya dikasih tahu oleh Tuhan, misalnya Budi, cara matimu nanti akan begini loh. Kira-kira kalau saya dikasih tahu Tuhan cara mati saya, Bapak Ibu, kira-kira waduh, saya akan mempersiapkan semuanya kan, betul Bapak Ibu ya. Cara mati saya, cara matimu nanti jatuh dari pesawat, enak dapat 1 M kan gitu. Misalnya begitu, ini contoh misalnya, dapat 1 M keluarga saya kan gitu. Nah, kalau disuruh pilih cara mati, enak jatuh dari pesawat, Mas Yo.
Loh iya. Enggak, ini hanya guyon-guyonan Bapak. Ini kan kita tidak tahu Bapak. Artinya apa? Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tetapi seandainya kita sama seperti Simon, dikasih tahu cara matinya seperti itu, apa yang dikatakan? Memang Bapak Ibu, Simon sempat mempertanyakan, nah, kalau aku cara matiku seperti ini, lalu bagaimana dengan murid yang kau kasih? Dia duduk sebelahnya Bapak Ibu. Ayat yang ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus. Siapa murid yang dikasih Yesus? Yohanes. Betul ya? Murid yang dikasih Yesus Yohanes. Dia melihat Yohanes. Loh, terus iki ya apa Tuhan? Nah, aku matiku koyong ini terus iki Yohanes iki ya apa? Maka dibentak di situ sama Tuhan. Itu bukan urusanmu. Coba ayat yang keberapa ini? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maksudnya, terus murid yang mbok kasih ini cara matinya piye? Maksudnya gitu Bapak Ibu. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya apa? Simon ingin diperbaharui komitmennya mengiring Tuhan. Kamu itu tetap ikut. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sudah kemarin banyak yang COVID itu, waduh banyak yang, ya kita memang betul harus menghormati protokol kesehatan segala macam, pakai masker segala macam. Tetapi ada banyak yang ketakutan itu sampai berlebih Bapak Ibu. Sampai waduh. Jadi mungkin kayaknya itu dia kalau buka pabrik semprotan disinfektan itu, jadi setiap saat bawa itu Bapak Ibu, apapun disemprot ada tapi bukan anak Tuhan yang lama, memang ya ke gereja, tapi ya begitu, ketakutannya luar biasa sampai sekarang maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Simon ketika dinubuatkan ini, apakah dia mundur? Wes aku ya wes gak melok Yesus gak apa-apa. Apakah begitu Bapak Ibu? Aku tak golek iwae lumayan along-along begitu loh. Along itu kalau dalam bahasa Tuban itu istilahnya dapat ikan banyak. Aku dapat golek iwae dapat banyak Bapak Ibu. Diberkati. Untuk apa aku melok Yesus nek matiku koyo ngene Bapak Ibu. Tapi Simon tidak mengatakan hal-hal yang sifatnya hitung-hitungan kepada Tuhan. Terbukti apa? Dia tetap menjalankan dan mengikut Tuhan. Bahkan 1 dan 2 Petrus, sekalipun kamu dalam penderitaan. Wah, dia melihat orang-orang Kristen pada pemerintahan Nero ketika Petrus melayani Bapak Ibu. Itu orang-orang Kristen banyak yang dibakar hidup-hidup Bapak Ibu. Ya, ada stadion. Itu Yesus yang mencatat, dalam sebuah stadion itu kan butuh penerangan. Saudara tahu siapa yang menerang? Obornya itu orang-orang Kristen yang diikat, dibakar hidup-hidup. Itu obornya untuk mengadakan pertandingan. Jadi kekristenan betul-betul teraniaya pada waktu itu. Tetapi apakah Simon Petrus mundur? Tidak. Dia tetap komitmen mengikut Tuhan. Maka yang ketiga yang diperbarui adalah komitmennya Bapak Ibu. Ya mungkin kita berdoa, Tuhan, dulu waktu saya lulus sekolah Alkitab, ya Tuhan saya akan, ini kenapa Petrus ini diperbarui komitmennya? Karena waktu dia dipanggil ya masuk untuk sekolah Alkitab, Lukas 5 baca ya, ayat 11. Ya Tuhan, aku akan mengikut Engkau dan meninggalkan segala sesuatu. Semua ditinggalkan, Lukas 5 ya. Waktu pertama kali. Dalam perjalanan blegedes. Lah kok ngomong tok sudah menyangkal Tuhan, kembali ke pekerjaan yang lama. Maka hari ini Bapak Ibu, saat ini momentumnya Tuhan untuk memperbarui komitmennya Petrus. Maka Petrus semakin mantap mengikut Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita bukan hanya bukan anugerah Tuhan itu berhenti, tetapi anugerah Tuhan ingin terus dan terus memperbarui perjalanan hidup kita menjadi orang Kristen. Apa saja? Dasarnya harus diperbarui semakin terus. Terus menerus. Sasaran kita, orientasi kita juga harus diperbarui. Bahkan komitmen kita juga harus diperbarui Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Kalau saudara dan saya di antara sekian banyak orang dipanggil,
mendapatkan anugerah Tuhan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seperti pujian tadi, banyak yang kau perbuat, tetapi kata bersyukur itu Bapak Ibu, bukan berarti kita mendapatkan sesuatu materi apa, tetapi bersyukur karena anugerah Tuhan tetap bekerja melalui firman-Nya. Firman-Nya kiranya terus memperbarui hidup kita, memperbarui dasar pelayanan kita yaitu kasih, memperbarui sasaran pelayanan kita yaitu mengembalakan domba, dan memperbarui komitmen kita. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, sekalipun Tuhan mengatakan kepada kita, Budi, kamu nanti matinya akan seperti ini, tetap kita tidak akan berpaling dari anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Pujian ini mungkin sering